Ini kesadaran. Mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun, kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa, tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Bangun jalan di Jabar, baru bangun diinjek lagi sama Toronton yang tonasenya 40 ton, 30 ton, rugi, Pak. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung. Patung dimusrikan, tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia dianggap ada sikap yang beriman. Sampai mereka tadi itu merubah makna kata apa segala macam. Jadi kita udah melintir dulu sejak dalam pikiran mereka buat. Kita udah dibuat apa namanya, di direct gitu, directed sejak dalam pikiran. Betul. Itu hulunya kan, yang tadi Topan sampaikan, linguit, lalu hulunya Daniel juga bilang, pikiran kita dikuasai. Nah, kalau kita bisa susun ya, mulai dari situ, dari linguistik ya, dan Topan ya. Nah, tapi nggak cukup, kita harus jabarkan terus contohnya, pasal 33 tadi. Nah, Betul, jadi betul. tesis tadi itu jadi bunyi, jadi sound. Kalau enggak, kalau dia bicara di situ orang nggak ngerti gitu. Tapi ketika you kaitan sama pasal 33 dikuasai, oh baru mikir gitu. Karena Ya, mereka punya kepentingan gitu. protokol Gitu. yang Alasannya hulu ke hilir gitu. betul. Protokol yang Prof bilang tadi itu kan dia akan membentuk resonance. Resonance yang akan merubah mindset yang udah di direct sama yang sebelumnya itu kan direct ke subconscious itu, Prof. Kata-kata tadi Betul. semua tadi. Sorry nih, kebetulan ada ini, maaf ya. Tadi seperti tadi Tovan bilang, ini karena budaya dari barat ke pendidikan, betul nggak bro? Betul? Iya, iya. Tovan tadi bilang. Nah, you harus tambah lagi tuh bro. Lihat betapa pengaruh barat itu sudah masuk sampai masuk ke pasal 33. Itu lebih shock lagi kan? Saya udah bikin pendidikan Prof. sekarang, bukan pendidikan sekarang bro. Apalagi sekarang. Betul, betul. Pasal 33 dia udah masuk. Nah, kalau you bikin lihat, itu founding father kita aja udah dimasukin itu. Jadi pasal 33 harus kita rubah. Jadi bukan jadi diskusi kayak ijazahnya Jokowi gitu, termasuk sama siapa. Saya kan udah susun Prof yang restorasi konstitusional. Konstitusi Ya, ya. kita, Undang-Undang Dasar 45 itu kan memang harus dirubah total karena Betul. itu dihasilkan pada abad 20 untuk zaman ya masa kolonialisasi biasa lah. Tapi untuk abad 21 yang hegemoni yang halus-halus itu nggak tercover di situ gitu. Memang harus direkonstruksi ulang itu. Karakter Sumatera itu sama dengan karakter Jawa Barat, Pak. Tanahnya sama suburnya, ada harimaunya, cuman bedanya harimaunya di Sumatera ada macannya, di Jawa Barat macannya jadi anggota DPR. Itu harimau Sumatera sama harimau Jawa di Kalimantan tuh nggak ada harimau. Jadi tanah gembur. Jadi Belanda itu menetapkan Sumatera berdasarkan peneliti BRIN dari UGM. Itu dulu Belanda menetapkan sebagai daerah hijau, daerah hutan lindung, daerah konservasi, daerah taman nasional. Jawa Barat juga sama, daerah di sini nih mulai Bandung, Lembang, terus ke Garut, terus ke peradabannya, dan kemudian terus di daerah Cipanas, semua sama. Jadi kalau tekstur tanahnya terus dicabutin akarnya, maka potensi longsor sangat tinggi. Ya, kan pasal 33 kekayaan, pasal 34 keadilan sosial. Lalu apa? Pasal 33 ayat berapa lupa? Ayat 4 kali. Demokrasi ekonomi. Itu menurut gua juga ngawur tuh. Coba kata-kata demokrasi ekonomi, kata-kata demokrasi itu kan datangnya dari barat juga, dari gospel 3G mereka kan yang baru. Demokrasi ekonomi. Siapa suara terbanyak dia yang dapat. Akhirnya terjadi
dikotomi ini sama si penguasa. Rakyat mau berontak, rakyat tunggu wilayah penambangan rakyat. Lu lihat nanti kalau ada wilayah penambangan rakyat terebut-rebutan tuh demokrasi. Saya lebih setuju guardian ekonomi gitu. Guardian ekonomi itu sistem ekonomi di mana negara sama rakyatnya, negara sama itu perannya sebagai guardian, sebagai penjaga, penjaga kehidupan, bukan pemilik sumber daya, tapi penjaga sumber daya itu. Nanti kan ekonom lama kayak Sri Mulyani akan nanya, kalau gitu berapa yang bisa kita ambil? Kalau kita guardian ekonomi, pertanyaan kita bukan gitu. Kita akan nanya apa yang harus kita jaga agar kehidupan kita terus mengalir. Kan gitu. Jadi ini bukan anti pertumbuhan, Continue. bro. Tapi Visi ini anti perusakan. visi misinya kan di sustainability-nya itu kan, Bro. Mm-mm, Bukan di apa pemanfaatan di jangka pendek. betul. Jadi maksud saya ya, kita harus kaji dalam sehingga ketika dalam satu forum nasional gitu ya, dari antara kita semua berani berbicara seperti itu gitu. Akan shock orang-orang kalau kita ngomong gitu. Tapi kesadarannya akan cepat pulih. Oh iya ya. Karena di ekonomi lama itu ya, atau pasal 33 itu dia menguasai. Tapi demokrasi ekonomi juga. Tapi kalau kita guardian ekonomi itu apa ya penerimaannya? Penjaga kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi ini di mana manusia dan negara punya peran, dia harus menjaga sustainable itu ya. Jadi dari menguasai kita rubah menjadi menjaga. Dari eksploitasi jadi regenerasi. Lalu apa? Ekonomi lama itu selalu bicaranya apa? Pertumbuhan PDB, betul nggak? Ukuran satu satu negara ini pertumbuhan PDB. Kalau Iya. kalau kalau pakai bahasa tradisi yang Prof bilang tadi ya pemangku ekonomi. Hmm. Kalau ukuran ekonomi, nah itu kita harus ganti. Kalau guardian ekonomi itu kita nggak bicara lagi pertumbuhan PDB. Itu udah di Bapenas juga udah lama tuh. Apa debat sama teman-teman saya tuh ya. Yang penting itu ketahanan hidup, ya, resilience bukan pertumbuhan PDB. Pertumbuhan PDB tinggi, tapi rakyat di sini ketahanan hidupnya apa? Kalau sekarang di Amerika ya, soal Trump ini, dia dengan tarifnya dianggap sukses. Tapi ada kata-kata sekarang yang sangat populer, semua orang ngulangnya, baik Demokrat, kata-katanya namanya affordability. Terjemahannya apa tuh Daniel? Affordability itu. Ketahanan eh hidup kan? Keterjangkauan. Iya. Nah, Berarti kan itu kan ketahanan hidup, keterjangkauan. ya. Jadi kalau ekonomi lama tuh selalu gotong royong, tapi enggak, sebenarnya sangat individualis. Kalau kita guardian ekonomi, kita kolektif. Benar-benar lintas generasi. Gitu ya. Itu hukum alam gitu. Ya. Ekonomi Pemangku. lama tuh profitnya cepat. Wah, kita 5 tahun lagi akan jadi negara superpower. Gitu pikirannya. Presiden kita juga gitu. Kalau guardian ekonomi enggak, nilainya ini bisa berulang enggak? Sustain enggak nih terus? Ya, bisa aja profit cepat jadi itu kolaps kan. Tapi kalau sustain ya nilainya berulang, kita nggak akan kolaps. Alam Ya. sama dengan objek. Padahal alam itu mitra hidup loh, partner hidup kita. Ya. Jadi kalau pemangku itu sudut pandangnya jadi gini, Prof. Hmm. Sama seperti seorang ibu merawat sayang sama anaknya dan memangku anaknya itu loh. Itu kan dia menjaga anaknya, merawat sampai dia tumbuh besar dan bisa mandiri kan gitu. Nah, kalau guardian kan tadi kesannya kayak istilah dari mana gitu. Kalau pemangku ekonomi sambil dijelasin Eh, sifatnya orang memangku itu seperti apa kan gitu. Sama seperti kalau di Bali nih misalnya ada mangku alit, ada mangku gede. Pemangku itu kan dia eh, menjaga, merawat umat agar si umat juga memiliki kemampuan untuk memangku dirinya masing-masing, untuk mandiri. Karena tanpa kemandirian nggak ada liberation, Prof. betul. Kemandirian kalau kita lihat dari ekonominya, yang berdaulat itu ekonomi lokal. Ya. Jadi nilai tambah harus tinggal di tempat asal itu. Karena Hmm. kalau desanya kuat, negaranya kuat, bro. Justru Pertanyaan itu saya, desa kita kuat atau lemah? desa
lemah. Apalagi apalagi nih ya Prof ya. Ini saya lihat sendiri fakta di lapangan, nggak cuma di daerah saya doang nih, di daerah lain juga. Karena demokrasinya demokrasi elektoral, bukan musyawarah mufakat berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan. Akhirnya kan yang suaranya banyak yang menang ya kan. Padahal mau di desa mau di kota, yang punya banyak temen yang bisa dia koordinir untuk milih dia ya bajingan. Makanya kebanyakan tuh lurah, terus bahkan sampai tingkat RT, RW, jabatan-jabatan yang lain, kebanyakan itu penjahat-penjahat, Prof. Pemangkunya itu penjahat. Ya udah, yang tumbuh besar penjahat, yang dipangku penjahat, yang memangku penjahat kok Karena membesarkan pasal penjahat. 33-nya begitu. Gitu. Kekuasaan negara. Kalau negaranya pemimpin-pemimpinnya penjahat, ya jadi penjahat. Salahnya di pasal 33 kalau menurut saya. Betul nggak Ini Pak Edi? kalau kalau Iya, saya betul. kalau saya ngamatin kondisi bangsa negara ini sekarang, kayaknya satu-satunya cara biar bener tuh harus hancur dulu. Ya kalau saya hancurnya, pengen hancurnya ya sistem lamanya harus dihancurin bro. Ganti sama sistem yang baru. Nah sistem yang baru ini kan kayak Syaman yang nggak lihat kapal nih. Kayaknya kita harus bicara mulai hal-hal itu ya. Kalau gue lihat diskusi-diskusi di TV politik, itu aja nggak ada ininya. Masalahnya itu udah mendarah daging dan menulang sumsum, bro. Perilaku seperti itu, bro. Budaya itu kan kekuatan kebijaksanaan. Lah kekuatan kebijaksanaan yang sekarang berlangsung itu kekuatan kebijaksanaan jahiliyah, barbar. Ya, sebagian besar. Tapi lu coba lihat KDM. Kalau gue terkesan banget sama pidato dia yang kemarin di PJ apa guru. Dia bicaranya tuh seperti ini loh. Waktu dia ngomong gitu, wah ini kayak ada di benak gue. Ditambah lagi ada potensi paling berat sesar Lembang. Dan kalau sesar Lembang, nauzubillah jangan terjadi, kita berharap. Maka siapa yang paling berat? Bandung. Karena Bandung itu cekungan. Begitu gunungnya jatuh roboh, air meluap, maka ini akan berubah menjadi danau dengan tingkat air yang sangat tinggi. Saya kira Jawa Barat, tapi dia juga bilang ada bahayanya. Dia bilang di Lembang itu ada sesar Lembang. Ah, dia kasih tahu juga. By the way, Tovan, sesar Lembang itu bisa nggak aktif kalau kita pakai teknologi Cina. Iya, benar. Ya, dia udah mikir ke situ gitu. Ya mungkin nggak setajam kita ya, tapi dia udah dapat ininya, dapat feelingnya dia udah dapat gitu. Nah, ini Jawa Barat kita lihat deh 10 tahun lagi jadi gimana. Menurut gua akan kalau dia dipilih lagi jadi gubernur akan sejahtera menurut gua ya. Kecuali kalau ada ya biaya malapetaka juga kalau dia ada bencana alam nanti ya biayanya nggak akan segede kalau kalau sekarang dirusak gitu. Nah, mudah-mudahan kalau Jawa Barat ini jadi model ya selaras dengan alam. Dia kan tuh dengan alam terus tuh ngomongnya tuh selaras dengan alam dan jadi model yang sukses. Mungkin gubernur-gubernur lain dan bahkan presiden yang akan datang mungkin juga akan meniru gitu. Ya semoga aja dia nggak disabot dari dalam. Mudah-mudahan lah. Untuk itu ada dua hal yang mesti kita lakukan. Satu, kita mencoba untuk segera membenahi alam Jawa Barat ini yang rusak. Yang kedua, setelah membenahi alam ini, setelah sungainya dinormalisasi, setelah pohon-pohonnya ditanam, setelah gunung-gunungnya dihijaukan, setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan, maka kita berpasrah pada Allah. Jangan berpasrah terus tanpa ikhtiar kemanusiaan.